Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustaz, di sini maghrib sekitar jam 5 lewat 15 menit Ustaz. Berarti Lep 5.39 Ustaz. Berarti 5.39 Ustaz. Berarti di Indonesia berarti jam 9.39 Ustaz. Jadi antum sampai mungkin kurang-kurang jam 4 jam 5 mungkin Ustaz. Jam 5 lewat dikit, sisanya salah satu tanya jawab Ustaz. Baik. Dari sekarang berapa menit saya kajian? Untuk materi. Jadi untuk materi mungkin bisa 1 jam Ustaz mungkin. Insyaallah. 1 jam ya. Sekarang jam 4 Ustaz. Ya. Baik. Masih tinggal setengah jam lagi mungkin ke maghrib Ustaz. Baik. Insyaallah. Silakan Ustaz kalau antum udah ready insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia, Jumat 14 Rajab 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita di pertemuan yang kelima membahas bab yang ketiga di dalam kitabun nikah. Bab yang ketiga yaitu penulis Al-Imam
Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau hadis yang ke-315. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'dhana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dinikahi seorang ayyim. Ayyim di sini kata Imam Ibnul Athir rahimahullah adalah seorang yang thayyib. Thayyib artinya yang janda, berpisah dengan suaminya, baik karena kematian ataupun karena perceraian. Tidak dinikahi seorang ayyim, seorang janda, sampai dimintai perintahnya, dan tidak dinikahi seorang perawan sampai dimintai izin. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia dalam keadaan diam atau dia berdiam. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita ambil dari hadis ini beberapa kata yang penting dulu, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda la tunkahul ayyimu, tidak dinikahi al-ayyim. Al-ayyim adalah al-mar'ah al-mufariqah min zawjiha, seorang wanita yang berpisah dengan suaminya atau dari suaminya. Seorang wanita yang berpisah dari suaminya. Seorang wanita yang berpisah dari suaminya. Kemudian hatta tusta'mar, sampai dimintai amr. Dimintai amr artinya dimintai perintah. Maksudnya adalah seorang wanita yang janda tidak diakad atasnya kecuali setelah meminta perintah darinya. Setelah meminta perintah dari janda tersebut, dan kemudian janda tersebut memerintahkannya. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda la tunkahu, ini maksudnya adalah larangan, yaitu jangan dinikahkan seorang janda sampai dimintai perintahnya. Jadi ini adalah larangan. La di sini meskipun dia adalah la peniadaan, tetapi maksudnya adalah larangan, la nahiyah, yaitu larangan menikahkan seorang wanita yang janda sampai dimintai perintahnya. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan an-nafyu ablaghu minan nahi, yang artinya peniadaan lebih dalam dibandingkan pelarangan. Lianna an-nahya min dhimnin nafi, karena yang namanya larangan masuk ke dalamnya peniadaan. Apa bedanya antara larangan dengan peniadaan? Jadi kalau peniadaan itu tidak ada
wanita janda dinikahkan sampai dimintai perintahnya. Ini namanya peniadaan. Kalau larangan, janganlah menikahkan wanita janda sampai dimintai perintahnya. Maka yang dimaksud di sini adalah lamun nafi, yaitu peniadaan. Tetapi maknanya adalah larangan, karena peniadaan lebih dalam daripada larangan. Taib. Adapun makna secara umum dari hadis ini adalah kita harus meyakini bahwa akad nikah adalah akad yang sangat penting dan sangat agung dan sangat mempunyai kedudukan. Kenapa demikian? Karena dengan pernikahan seorang laki-laki menghalalkan sesuatu yang selalu dijaga oleh seorang wanita muslimah, yaitu kemaluannya. Dan akhirnya dengan akad ini seorang wanita menjadi dalam tanda kutip tertawan di sisi suaminya. Seorang suami membimbing wanita tersebut, mengarahkan wanita tersebut sekehendaknya, semaunya. Oleh sebab itulah syariat menjadikan untuk wanita sebuah keadilan, sebuah kebijaksanaan, bahwasanya seorang wanita dia berhak menentukan siapa yang menjadi teman hidupnya. Siapa yang menjadi teman hidupnya? Siapa yang hampir 24 jam, bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai mati akan selalu bersamanya. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk dinikahkan seorang janda sampai dimintai perintahnya dan kemudian memerintahkannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang seorang wanita yang perawan dinikahkan sampai dimintai izinnya, kemudian dia mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, maka tidak diperbolehkan untuk dinikahkan dengan paksa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, karena keadaan wanita yang janda dengan perempuan yang perawan berbeda. Yang perawan lebih dalam rasa malunya, terutama hal yang berkaitan dengan lawan jenis, maka pada saat itu dicukupkan hanya dengan izinnya, tidak perlu dimintai perintahnya. Berbeda dengan janda, dan izinnya seorang wanita atau perempuan yang perawan cukup dengan diamnya, karena seorang perawan masih malu dalam perihal yang berkaitan dengan lawan jenis ataupun pernikahan. Itu adalah makna dari hadis ini. Adapun faidah dari hadis ini, yang pertama, larangan menikahkan janda sebelum dimintai perintahnya, kemudian dia memerintahkannya. Dan larangan ini dalam bentuk peniadaan agar lebih dalam larangannya. Oleh karena itu, apabila menikahkan seorang janda tanpa perintah dari si janda tersebut, maka pernikahannya batil. Apabila menikahkan seorang janda
tanpa perintah dari janda tersebut, maka pernikahannya batil. Pelajaran yang kedua, larangan menikahkan wanita perawan sebelum dimintai izinnya. Dan konsekuensi dari minta izinnya adalah apabila seorang wanita perawan dinikahkan tanpa izinnya, maka pernikahannya pun batil. Pernikahannya pun batil. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah wanita yang dimintai izinnya adalah wanita yang sudah baligh. Wanita yang sudah baligh. Adapun wanita yang belum baligh, maka tidak ada faedah dari meminta izin kepadanya. Maka wanita yang dimintai izin adalah perempuan perawan yang sudah baligh. Adapun yang belum baligh tidak dimintai izin atasnya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan listi'dzanu innama yakunu fi haqqi man lahu izn. Dimintai izin itu hanya berlaku pada siapa yang mempunyai izin. Wala idzna lis-saghirati fala takunu dakhilatan tahta al-iradah. Maka tidak ada izin untuk perempuan yang masih kecil, maka tidak masuk ke dalam keinginannya. Wa yakhtassu bil hadithi bil bawaligh. Hadis ini dikhususkan untuk perempuan-perempuan yang sudah baligh. Fayakunu aqraba ila ta'akkud. Maka ini lebih dekat kepada penekanan. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil 'Aid menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam fatwa beliau yang lama. Karena kita tahu bahwa Imam Asy-Syafi'i ada fatwa baru, ada fatwa lama. Beliau mengatakan astahibbu alla tuzawwajal bikru as-saghiratu hatta tablugh wa tusta'dzan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku lebih menyukai tidak dinikahkan perempuan kecil sampai dia baligh dan kemudian dimintai izin. Maka ini hati-hati kepada orang tua yang mempunyai anak perempuan. Maka tidak boleh asal menikahkannya dalam keadaan dia masih kecil, belum baligh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan lebih disukai kalau seandainya dia dinikahkan ketika dia sudah baligh dan dimintai izin. Pelajaran keempat dari hadis ini adalah perempuan yang perawan dimintai izin, sedangkan perempuan yang janda dimintai perintahnya. Kenapa demikian? Karena ghalabatul haya 'alaiha. Perempuan yang perawan masih sangat pemalu, sedangkan perempuan yang janda sudah mempunyai pengalaman di dalam urusan akad nikah dan berkeluarga. Oleh sebab itulah perempuan yang perawan dimintai izin, ya, disebabkan karena rasa sangat pemalu yang dimiliki oleh perawan. Sedangkan perempuan yang janda maka dimintai perintah karena dia sudah mempunyai pengalaman dalam perihal akad nikah. Kemudian pelajaran yang kelima, cukup izinnya seorang wanita perawan adalah dengan diamnya saat ditanya, tanpa harus berbicara. Dan lebih bagus lagi dijadikan persetujuan
perempuan tersebut dengan diamnya di waktu yang akan datang. Kenapa demikian? Karena dia akhirnya mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian yang sesungguhnya. Karena wanita perawan kadang-kadang dia bingung mau menentukan. Ini menjadi perhatian bagi para orang tua yang mempunyai anak perempuan. Jangan dipaksa saat itu dia setuju atau tidak. Maka biarkan persetujuannya dengan diamnya, walaupun setelah beberapa saat, walaupun setelah laki-laki yang melamarnya pulang setelah beberapa saat, maka tidak mengapa. Dalam hal ini orang tua perempuan yang perawan mengatakan, mudah-mudahan ada keputusan setelah beberapa hari dari anak saya, agar sang perempuan benar-benar mengetahui bahwa dia sedang di dalam pelamaran oleh seorang lelaki. Kemudian dia bisa menentukan apakah dia jadi atau tidak. Kalau jadi, dia biasanya diam karena dia malu. Ini pelajaran yang kelima dari hadis ini. Pelajaran yang keenam dari hadis ini adalah tidak cukup bagi janda dimintai perintah atau bagi perawan dimintai izin. Tidak cukup untuk mereka berdua dikabarkan tentang pernikahan. Akan tetapi wajib diberitahukan tentang suaminya, berapa umur suaminya, bagaimana kebagusan rupa suaminya, apa kedudukan suaminya, bagaimana nasab suaminya, bagaimana kedudukan ataupun ekonomi suaminya, pekerjaan suaminya, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika seorang janda dimintai perintahnya untuk menikah dengan seorang lelaki, atau ketika seorang wanita perawan dimintai izinnya untuk menikah dengan seorang lelaki, tidak cukup hanya disebutkan bahwa ada yang melamar, tetapi disebutkan orangnya, dijelaskan sifat-sifatnya, sehingga tidak seperti beli kucing dalam karung, kata orang, ya. Dan ini berarti tugasnya orang tua yang mempunyai anak perempuan. Ini kayak Abu Muhammad, Abu Muhammad mempunyai anak 2, saya juga mempunyai anak 2 perempuan. Ini penting sekali. Kemudian yang ketujuh, yaitu barang siapa janda yang ingin menikah atau wanita perawan yang ingin menikah dan mereka berdua masih memiliki wali, yang mana wali tersebut adalah ahli waris dari si perempuan tersebut, maka yang menikahkan janda tersebut atau perawan tersebut adalah walinya, dan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan wali hakim dengan kesepakatan para ulama, kecuali kalau seandainya janda tersebut tidak mempunyai wali atau perawan tersebut tidak mempunyai wali dikarenakan meninggal dunia dan tidak ada pengganti dari wali tersebut, atau dikarenakan tidak ada tahu rimbanya, sudah berusaha, maka dia berhak untuk mengurus di pengadilan agar ada dari pihak pengadilan yang menunjuk seseorang untuk menjadi wali bagi si perempuan tersebut ketika dia menikah. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-8,
adalah tidak disyaratkan izin perempuan yang perawan harus ada saksi, dan ini tidak berkaitan dengan sah akad si perempuan tersebut. Ini tidak berkaitan dengan sah akad si perempuan tersebut. Artinya gini, kalau ada perempuan perawan kemudian dia dimintai izin untuk dinikahkan, lalu dia diam, berarti dia setuju. Maka tidak perlu diamnya ini harus ada saksi yang menyaksikan, tidak perlu. Kalau seandainya dia dikatakan oleh walinya dia diam, berarti dia setuju, maka tidak diperlukan untuk persaksian atas diamnya tersebut. Nah, ini menunjukkan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sekarang kita membahas, sesudah mempelajari faedah-faedah dari hadis ini, kita membahas perselisihan para ulama di dalam perkara yang berkaitan dengan hadis ini. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa wanita yang baligh dan berakal dan dia dalam keadaan janda tidak boleh dipaksa untuk menikah. Wanita yang baligh, berakal dan dia janda tidak diperbolehkan dipaksa untuk menikah, dan dalilnya tegas akan hal ini. Kemudian juga tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa wanita yang perawan yang di bawah umur 9 tahun tidak memiliki izin, maka bapaknya berhak untuk menikahkannya tanpa izin si perawan tersebut, bahkan tanpa ridha si perawan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, fa inna abaha yuzawwijuha wala idna laha. Yang menikahkannya adalah bapaknya dan dia tidak memiliki izin atasnya. Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama dalam hal ini adalah pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau waktu itu berumur 6 tahun. Dan terjadi khilaf di antara para ulama apakah beliau waktu itu sudah baligh atau belum. Yang jelas wallahu alam sepertinya belum baligh. Kemudian pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bahwa bapaknya berhak untuk memaksa perawan yang belum baligh tersebut menikah. Dan ini adalah mazhabnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyyiha wal bikru tusta'dzan wa idnuha simatuha. Janda lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan walinya, artinya dia yang menentukan. Sedangkan perawan dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya. Maka di sini perempuan dibagi menjadi 2, janda dan perawan. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang janda mempunyai hak untuk mengatur hidupnya, sedangkan yang tidak janda, perawan, maka ditiadakan hak atas dirinya. Maka pada saat itu walinya, orang tuanya lebih berhak atas dirinya. Ini kalau seandainya perawannya belum baligh. Maka sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan boleh dipaksa. Adapun pendapat yang lain
yaitu pendapat riwayat Imam Ahmad dalam riwayatnya yang lain. Beliau, dan ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Tsaur, ya, ulama-ulama di abad ke-3 Hijriah. Maka mereka berpendapat tidak boleh dipaksa. Perempuan perawan yang belum balik tidak boleh dipaksa. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Kemudian juga pendapatnya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan juga pendapatnya Syekh Abdullah Ababatin, ahli mufti dari kerajaan yang ada di kota Najd pada zamannya. Dan pendapat yang kedua ini berdalil hadis bab, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk menikahkan perawan tanpa izinnya. Kalau seandainya izin perawan tersebut tidak dianggap, maka niscaya Rasulullah SAW tidak menjadikan tujuan untuk menikahkannya. Ini khilaf di antara para ulama. Khilafnya dalam hal apa? Bahwa wanita perawan yang belum baligh, apakah boleh dipaksa oleh orang tuanya ataukah tidak dipaksa? Dua pendapat akan hal itu. Kemudian dalil lain yang dipakai oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang perempuan yang perawan menemui Rasulullah SAW, dan beliau menceritakan bahwa bapaknya zawwajaha wa hiya karihah, bapaknya memaksanya untuk menikah dan beliau dalam keadaan tidak mau. Fa khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepada perempuan tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wal bikru tusta'dzan, dan wanita yang perawan itu dimintai izin. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, ini kalau kita perhatikan di dalam hadis yang kita baca tadi, larangan. Kemudian di dalam hadis seorang budak perempuan yang mendatangi Rasulullah SAW tadi menunjukkan silahkan memilih. Kemudian di dalam hadis yang ketiga terdapat perintah untuk meminta izin kepada anak perempuan perawan tersebut. Dan ini semua mengkonsekuensikan kewajiban bagi orang tua untuk meminta izin kepada anak perempuannya. Dan inilah pendapat yang lebih dikuatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, dan para imam yang lain. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 316. Itu tadi selesai pembicaraan tentang wanita yang janda dimintai perintahnya. Apabila memerintahkan untuk menikahkan dirinya, maka dinikahkanlah wanita janda tersebut. Sedangkan wanita yang perawan dimintai izinnya. Jika dimintai izinnya dia diam, maka berarti dia mengizinkan untuk dinikahkan. Dan sudah kita bahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengannya.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي حسيلته ويذوق حسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب. Artinya adalah Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang seorang wanita atau seorang istri Rifa'ah Al-Quradi. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rifa'ah Al-Quradi. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rifa'ah tersebut menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu istri Rifa'ah ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu bersama Rifa'ah Al-Quradi. Lalu beliau mentalakku. Lalu talakku tersebut benar-benar sudah jauh. Lalu aku pun menikah setelah aku ditalak dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan sesungguhnya aku bersama Abdurrahman bin Zubair seperti hudbatits thawb. Seperti hudbatits thawb. Nanti saya akan jelaskan apa itu hudbatits thawb. Jadi dia bersama suaminya yang kedua seperti hudbatits thawb. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Lalu beliau berkata kepada istri Rifa'ah, apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Kemudian sang istri menjawab, tidak. Sampai dia aturidina an tarji' ila Rifa'ah, apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Maka ini tidak boleh sampai engkau wahai istri Rifa'ah, mantan istri Rifa'ah, merasakan kemanisan berhubungan dengan Abdurrahman bin Zubair, dan sampai Abdurrahman bin Zubair merasakan kemanisan berhubungan dengan engkau. Maka mantan istri Rifa'ah berkata, wa Abu Bakrin indahu, dan pada waktu itu ada Abu Bakar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Khalid bin Sa'ad menunggu di pintu untuk diizinkan. Lalu beliau berseru, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak mendengar kepada wanita ini apa yang ia keraskan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita tadi sebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita ada seorang perempuan, dia adalah istri Rifa'ah Al-Quradi. Rifa'ah seorang sahabat Rasulullah SAW. Istrinya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rifa'ah Al-Quradi mentalak istrinya. Fabatta talaqi. Artinya aku ditalak 3. Nah itu dia. Aku ditalak 3. Makanya nanti ketika dia menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, maka Rasulullah SAW tidak memperbolehkan untuk kembali kepada suaminya Rifa'ah sebelum istri atau mantan istri Rifa'ah ini bergaul dengan suaminya yang kedua, karena ternyata sudah talak 3. Fabatta talaqi itu artinya adalah sudah talak 3. Ini pelajaran, apabila sudah talak 3 maka tidak ada lagi masa iddah, langsung tidak diperbolehkan untuk dirujuk. Ya, wallahu a'lam.
Kemudian di situ disebutkan kata mantan istri Rifa'ah, aku bersama Abdurrahman bin Zubair mithlu hudbatis thawb. Apa arti hudbatis thawb? Dia adalah artinya tarafus thawb alladhi lam yunsaj. Artinya ujung-ujung pakaian yang belum ditenun. Syabbahuha bihudabil ain. Maksudnya adalah bahwa Abdurrahman bin Zubair tidak bisa memuaskan mantan istri Rifa'ah. Makanya mantan istri Rifa'ah, beliau mengadu kepada Rasulullah SAW akan hal ini. Ternyata suami kedua saya begini, gitu loh. Ya, suami kedua saya seperti ini. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mantan istri Rifa'ah, apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, kecuali engkau sudah menggauli suamimu dan merasakan kelezatan, dan dia menggaulimu dan merasakan kelezatan. Karena ini sudah nikah yang ketiga, talak yang ketiga. Nah, itu beberapa kata-kata yang penting dalam hadis. Adapun makna hadis adalah mantan istri Rifa'ah Al-Quradhi mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaannya. Beliau menceritakan bahwasanya dulu aku istri Rifa'ah, lalu ternyata talakku sudah talak 3. Akhirnya setelah ditalak 3 oleh Rifa'ah, istri Rifa'ah ini atau mantan istri Rifa'ah ini menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Maka mantan istri Rifa'ah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Zubair lemah syahwatnya. Ya, tidak, di sini disebutkan li'anna dzakarahu dha'if rikh, karena kemaluannya lemah. Ya, lemah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena si perempuan ini bersuara yang keras untuk sesuatu yang tabu secara kebiasaan bagi perempuan. Dan akhirnya Rasulullah SAW paham maksud dari mantan istri Rifa'ah ini. Saya menikah dengan suami kedua saya nggak puas gitu loh maksudnya. Saya nggak puas. Maka Rasulullah SAW menghukumi bahwa apakah dia ingin kembali kepada suami yang pertamanya. Karena mantan istri Rifa'ah mengira bahwasanya hanya sekedar akad berarti dia sudah menikah, berarti dia boleh kembali kepada suami pertamanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini tidak boleh, akan tetapi boleh kembali kepada suami yang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali apabila sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain dan merasakan kelezatan berhubungan dengan laki-laki lain tersebut. Dan yang menarik adalah di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Khalid bin Sa'id, beliau di pintu menunggu izin untuk masuk. Maka Khalid bin Sa'id bersuara dengan lantang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Khalid bin Sa'id merasa tidak nyaman seorang perempuan berkata demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membicarakan sesuatu yang tidak pantas. Yang tabu, bukan tidak pantas, yang tabu bagi seorang perempuan untuk dibicarakan kepada laki-laki. Apalagi di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa para sahabat seperti itu?
karena mereka sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa yang dimaksud dengan battat talaq artinya talak yang terakhir. Talak terakhir itu adalah talak yang ketiga. Saya talak kamu. Itu yang pertama berarti. Kemudian dia rujuk lagi di masa iddah. Lalu dia talak, saya talak kamu. Itu berarti talak yang kedua. Lalu dia rujuk lagi di masa iddah. Maka kalau yang ketiga saya talak kamu, maka pada saat itu berarti dia sudah talak bain kubra. Talak bain kubra. Artinya tidak bisa disatukan lagi, tidak bisa dirujuk lagi kecuali sang perempuan menikah dengan laki-laki lain. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai dia menikah dengan suami yang lain. Maksudnya menikah bukan hanya sekedar akad, akan tetapi bergaul. Disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah sebuah ijma'. Ajma'al ulama ala istirati al-jima' li tahulla lil awwal fala tahilla lahu hatta yujami'aha tsani. Yang artinya para ulama berijma', bersepakat, konsensus. Ijma' artinya adalah istihadu ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin minal umur ad-diniyah asy-syar'iyyah. Kesepakatan para ahli ijtihad sepeninggal Rasulullah SAW dalam sebuah perkara dari perkara-perkara syariat. Maka para ulama bersepakat atas disyariatkannya berjima' untuk bisa menghalalkan suami yang pertama lagi. Suami istri talak 3, maka sang istri tidak halal lagi kepada suami yang pertama sampai sang istri menikah dan merasakan kelezatan berhubungan dengan suami yang kedua. Baru setelah itu kalau seandainya sudah terjadi berhubungan, maka dia berhak untuk bercerai dengan suami yang kedua lalu kembali kepada suami yang pertama. Kemudian di dalam hadis disebutkan hatta tadzuqu usailatahu wa yadzuqu usailataha. Sampai engkau wahai mantan istri Rifa'ah merasakan usailah. Usailah adalah kelezatan yang dihasilkan dengan, mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Usailah adalah kelezatan yang dihasilkan dengan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Dan ini adalah ijma' para ulama. Jadi wajib untuk masuk. Wajib untuk masuk. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah harus keluar mani meskipun tidak terasa lezat. Artinya gini, apabila sudah keluar mani meskipun tidak terasa lezat, maka sudah sah bahwa mantan istri ini merasakan kelezatan dengan suami keduanya. Kalau seandainya dia setelah itu ingin berpisah, berpisahlah dan dia kembali kepada suami yang pertama. Dan saya menasihatkan perempuan itu lemah hatinya, karena dia mengukur sesuatu kadang-kadang kebanyakan dengan perasaan. Berapa banyak sebagian perempuan dalam tanda kutip dilecehkan oleh para lelaki, ya, hanya dengan rayuan-rayuan maut, padahal dia sudah nyata-nyata
dilecehkan, dizalimi. Ya. Saya pernah ada orang bercerita, dia waktu itu bersama suaminya bercerita bahwa sewaktu dulu dia bersama pacarnya, hidup serumah. Pacarnya sudah tidak keruan, tetapi dia sulit untuk meninggalkan si pacar tersebut. Hanya dengan tangisan si pacar kalau seandainya si perempuan ini ingin keluar dari rumah tersebut. Ini subhanallah. Yang perempuan ini hati-hati, terutama kepada yang memiliki anak-anak perempuan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu tidak mengapa untuk berbicara dengan pembicaraan yang jelas, gamblang dalam sebuah perkara yang dianggap tabu, agar lebih jelas apa yang dimaksud. Nah, ini tidak mengapa ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang siapa yang mentalak istrinya 3 kali dalam satu waktu. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu waktu. Atau menyebutkan talak 3 dengan satu kalimat. Seperti saya talak kamu 3 kali. Saya talak kamu 3 kali. Atau menyebutkan talak 3 tanpa diselingi dengan rujuk. Saya talak kamu. Kemudian setelah itu besoknya lagi dia bilang saya talak kamu. Besok lagi dia bilang saya talak kamu tanpa diselingi dengan rujuk. Maka apakah ini jatuh talak 3 atau bagaimana? Ya, karena tadi ya, akad nikah ini adalah akad yang mitsaqan ghalidhan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Dan para perempuan telah mengambil dari kalian mitsaq. Para ulama mengatakan mitsaq artinya adalah perjanjian. Dan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan kata perjanjian kecuali 2. Kata permitsak kecuali 2. Yang pertama perjanjian Allah mengambil dari para nabi untuk membela Nabi Muhammad SAW. Berarti dia perjanjian yang besar, agung, kokoh. Yang kedua perjanjian nikah. Makanya pernikahan itu adalah perjanjian yang suci, kesuciannya tinggi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hati nih. Karena akad nikah itu mempertaruhkan sesuatu tempat yang mahal. Aqdun nikah khatirun bi khataril mahal, kata para ulama. Akad nikah itu berbahaya karena yang dipertaruhkan adalah tempat yang berbahaya, yaitu kemaluan perempuan. Dan ini banyak sekali terjadi peremehan dalam hal ini. Sudah talak 3 tetapi masih serumah. Sudah talak 3 kemudian tapi katanya suaminya tidak mentalak 3 kali, hanya 1 kali. Akhirnya rujuk lagi dan seterusnya. Ini hati-hati. Ya, aqdun nikah khatirun li khataril mahal. Yang artinya akad nikah itu berbahaya karena yang dipertaruhkan adalah tempat yang berbahaya. Dan
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini permasalahan yang panjang lebar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau dipenjara dan disiksa gara-gara permasalahan ini. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah apabila ada orang, suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, atau dia langsung mengatakan saya talak kamu 3 kali, bahkan kadang-kadang saya talak kamu 1.000.000 kali. Yang ketiga, ada yang mengatakan saya talak kamu tanpa ada diselingi dengan rujuk. Kemudian setelah itu dia katakan lagi saya talak kamu, tidak diselingi rujuk juga, saya talak kamu. Maka ini jatuh talak. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih dikuatkan oleh para ulama adalah dia hanya 1 kali talak. 1 kali talak. Ada sebagian ulama yang mengatakan, bahkan jumhur ulama, di antaranya imam yang 4, bahkan mayoritas para sahabat, para tabi'in, bahwa apabila seperti itu terjadi talak 3 dengan 1 kata. Misalkan ada orang mengatakan, kamu saya talak 3 kali, maka pada saat itu jatuh 3 talak. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Allahu a'lam, sebagian ulama berpendapat bahwa yang seperti ini hanya 1 kali jatuhnya, disebabkan karena untuk menjaga kesempatan agar bisa dirujuk kembali. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang dibawakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya ucapan saya talak kamu 3 kali itu jatuh 3, meskipun dia mengucapkan seperti itu tetap jatuh 3, meskipun tidak ada rujuk di antaranya tetap jatuh 3. Dalil yang dipakai adalah hadis Rakanah, hadis Rakanah bin Abdullah, bahwa beliau mentalak istrinya dengan talak bain kubra. Lalu beliau memberitahukan kepada Rasulullah SAW akan hal itu. Kemudian kata Rakanah bin Abdullah, demi Allah aku tidak menginginkan kecuali 1 saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma aradtu illa wahidah yastahlifuhu 3. Kata Rakanah, aku tidak menginginkan kecuali 1 saja. Ketika dia mengatakan aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, maka dia, kata Rakanah bin Abdullah, aku tidak menginginkan kecuali 1 talak saja. 1 talak saja. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW meminta dia bersumpah 3 kali. Kan dia katakan, wahai Rasulullah, aku tidak menginginkan kecuali 1 talak saja. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu engkau bersumpah sebanyak 3 kali. Demi Allah, aku hanya menginginkan 1 talak saja. Demi Allah, aku hanya menginginkan 1 talak saja. Demi Allah, aku hanya menginginkan 1 talak saja. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik. Kemudian sisi pendalilannya adalah Rasulullah SAW minta agar yang mentalak ini bersumpah sebanyak 3 kali, bahwasanya dia tidak menginginkan kecuali hanya 1 kali saja. Ini menunjukkan bahwasanya apabila
dia menginginkan lebih banyak dari satu, maka akan terjadi sesuai dengan keinginan yang mentalaknya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ini pendapat jumhur yang mengatakan saat saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, atau dia mengatakan saya talak kamu 1.000.000 kali, atau dia mengatakan saya talak kamu pagi hari, siang saya talak kamu. Tidak ada antara pagi dengan siang itu rujuk, kata rujuk nggak ada. Maka pada saat itu jatuh talak 3 kali. Ini agar jangan bermudah-mudah ya. Dan inilah juga perkataan perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjatuhkan talak 3 dengan hanya satu ucapan. Dengan hanya satu ucapan sebanyak 3 kali. Maka ini menunjukkan bahwasanya jumhur ulama berpendapat jika ada yang mengucapkan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, maka dia berarti jatuh talaknya sesuai dengan ucapannya. Allahu a'lam. Nah, sudah 1 jam kita berbicara. Jika ada pertanyaan, maka kita masuk ke dalam permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, itu 2 hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjut kepada hadis selanjutnya ya. Dan ini pertemuan 1 bulan sekali ya. Jadi kadang-kadang harus refresh apa yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ahibati fillah, telah kita simak bersama kajian yang syarat dengan ilmu dari Ustadzuna Ahmad Zainuddin Hafidhahullah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Dan untuk memperdalam ilmu, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada yang bertanya disampaikan langsung setelah raise hand atau melalui chatbox. Baik, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, apakah sekufu dalam agama disyaratkan untuk calon suami istri? Bagaimana yang dimaksud dengan sekufu dalam agama? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam permasalahan menikah, apakah disyariatkan untuk sekupu? Maka iya, disyariatkan untuk sekupu. Tetapi sekupu yang diakui di dalam syariat pernikahan adalah agama saja. Sekupu yang diakui dalam syariat pernikahan adalah agama saja. Adapun sekupu-sekupu lainnya maka tidak disyariatkan. Dalam artian tidak ada kewajiban sekupu atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi ukuran adalah takwa, dan itu sekupu yang dibenarkan, yaitu memilih mana yang paling bertakwa dari suami tersebut. Kemudian selanjutnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardana dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian lelaki yang kalian rela
agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Jika kalian tidak lakukan, maka akan terjadi kegoncangan di bumi dan kerusakan yang besar. Ini menunjukkan bahwa sekupunya adalah agamanya yang baik dan akhlaknya yang mulia. Dan oleh sebab itulah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, "Falladhi yaqtadih hukmuhu sallallahu alaihi wasallam i'tibar al-kafa'ati fid din aslan wa kamalan. Fala tuzawwaju muslimatun bikafir wala 'afifatun bifajir. Wa lam ya'tabiru al-Qur'an was sunnatu fil kafa'ati amran wara'a dhalik." Maka yang terlihat dari konsekuensi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan kafaah di dalam perkara agama, kufu dalam agama. Maka tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ini hati-hati sekali. Tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ini sekarang karena jauhnya sebagian kaum muslimin dari agama Islam, akhirnya banyak perempuan-perempuan muslimah menikah dengan lelaki kafir, apapun agamanya. Itu haram hukumnya dan wajib dipisah, bukan wajib bercerai, dipisah ya. Dan statusnya tidak bercerai, tetapi dipisah dia. Maka yang jadi ukuran adalah agamanya, dan tidak dinikahkan wanita yang suci dengan lelaki yang fajir, yang banyak dosa. Kemudian Imam Al-Qayyim juga mengatakan, maka tidak dijadikan ukuran oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam perkara sekufu, perkara apapun di belakang itu. Jadi yang dijadikan ukuran adalah agamanya. Yang dijadikan ukuran adalah agamanya. Adapun pendidikan, strata pendidikan, kemudian strata ekonomi, ya, strata jabatan, kemudian strata darah, yang satu ningrat, yang satu tidak, yang satu darah hijau, satu darah kuning, maka ini tidak ada di dalam syariat Islam. Yang jadi kesetaraan adalah dalam perihal agama. Wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan juga Ustaz dari Abu Rashid. Apabila istri berkali-kali minta talak dan suami hanya mengatakan silahkan urus gugatan talakmu ke pengadilan, apakah dalam hal ini jatuh talak? Jazakallahu khair. Bagus ini pertanyaan, dan ini sering terjadi. Ya. Maka apabila seorang istri meminta cerai, suami, ini saya tidak berbicara tentang nasihat ya, saya berbicara tentang hukum fikih. Nanti kalau nasihat beda lagi. Apabila seorang istri minta agar suaminya menceraikan, maka pada saat itu jika suami tidak mau menceraikan, sang istri angkat ke pengadilan. Dan ini yang disebut dengan hukum khulu'. Seorang istri menggugat cerai suaminya. Dan hukum khulu', maka berarti nanti seorang istri mengembalikan mahar sesuai dengan kesepakatan, apakah semuanya ataukah tidak, apakah setengahnya, sesuai dengan kesepakatan, pendapat yang lebih kuat. Karena Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan yang meminta cerai, ataruddin hadiqatah, apakah engkau mau mengembalikan kebun suamimu yang dijadikan mahar oleh suamimu tersebut? Maka perempuan tersebut mengatakan iya. Ini menunjukkan bahwa syariat khulu' diperbolehkan dengan syarat, salah satu syaratnya adalah mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami, baik seluruhnya, setengahnya, ataupun dimaafkan sesuai dengan kesepakatan dengan suami. Taib. Kemudian apabila sudah diangkat ke pengadilan, kemudian suami tetap tidak mau hadir, maka pada saat itu
atau tidak mau mentalak, maka pada saat itu pengadilan memaksa suami tersebut untuk mentalak. Dan ini adalah sebuah kewajiban kalau sudah dipaksa oleh pengadilan. Maka pada saat itu seorang suami akhirnya mentalak. Jadi baik itu talak langsung, sang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, atau dengan cara sang istri menggugat cerai suaminya, tetap saja hak talak ada pada suami. Itu ingat baik-baik, hak talak ada pada suami. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Anak ingin bertanya bagaimana jika suami sudah menikah lagi dan istri nggak terima suami, bilang kita akan bercerai dan berkali-kali berkata akan bercerai, tapi tidak diurus ke pengadilan. Istri tidak mau menunggu suami mengurusnya, kemudian suami tinggal bersama istri barunya. Namun setelah setahun suami datang dengan berhubungan suami istri. Dengan berhubungan suami istri lagi, apakah ini termasuk zina, Ustaz? Jazakallahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah selama suami tidak mengatakan cerai kepada istrinya, talak kepada istrinya, maka perempuan tersebut masih statusnya suami orang atau istri dari suami tersebut. Istri dari suami tersebut. Meskipun terpisah lama, meskipun tidak dinafkahi, meskipun terpisah lama, selama tidak ada perkataan cerai dari suami, maka dia tetap istri sah si perempuan tersebut. Berarti istri dari laki-laki tersebut. Berarti apabila suami menggaulinya lagi, lihat ini, subhanallah ya, bagaimana terzaliminya seorang perempuan setelah ditinggalkan oleh suaminya karena dengan istrinya yang baru. Saya tidak membicarakan tentang poligaminya, saya membicarakan kelakuan suami ini meninggalkan istrinya, kemudian dia lama meninggalkan istrinya untuk hidup dengan istri barunya, ya. Bahkan kadang ada yang tidak diurus, tidak dinafkahi. Tetapi ketika suami datang merayu, merengek-rengek, ingin minta dilayani di atas ranjang, mau saja. Nah, gitu tuh perempuan, lebih mengedepankan perasaan dibandingkan akalnya. Ya. Dan saya sering mendapati curhatan, kadang ada 15 tahun serumah tapi tidak sekamar. Ini yang salah siapa? Kemudian ada yang mengatakan seperti ini. Lihat para perempuan saya nasihatkan, jangan mau dizalimi oleh laki-laki yang tidak becus dari suami. Meskipun nanti kalau Anda menggugat cerai, kemudian Anda dicerainya, lalu Anda menjadi statusnya sebagai janda, itu lebih baik dibandingkan Anda digantung oleh dia. Tidak dinafkahi lahir, tidak dinafkahi batin. Dan itu ada terkadang perempuan bertahun-tahun. Ustaz, saya 10 tahun bersuamikan yang tidak becus, tidak dinafkahi lahir dan batin. Ini saya mau menjawabnya, ini yang mohon maaf ya bahasanya, ini yang nggak berpikir, atau yang mohon maaf bahasanya gimana ya, bodoh kuadrat pangkat 9 ini siapa? Apakah si perempuannya ataukah si laki-laki? Laki-lakinya tetap sudah pasti dia zalim. Tapi perempuannya, kenapa dia mau di bawah laki-laki yang berbuat zalim kepadanya, dan itu bertahun-tahun? Saya nasihatkan batasannya cuma 3 bulan atau 4 bulan. Pada saat itu minta kejelasan, ini hubungan dilanjutkan atau tidak. Jangan sampai Anda sudah tua, kemudian ada kumbang mau melirik Anda, mau melamar Anda, akhirnya Anda baru bingung.
Saya masih suami. Ya, padahal kumbang ini sudah bagus, berondong lagi, kaya lagi. Nah, ini kejadian banyak itu. Banyak para perempuan yang seperti itu dizalimi oleh para laki-laki. Maka saya nasihatkan, ya, kalau ada suami yang tidak becus jadi suami, tidak menafkahi lahir batin, ya, batasannya 4 bulan aja. 4 bulan. Setelah itu minta kejelasan. Ini dilanjutkan atau enggak pernikahan ini? Kalau enggak, ayo kita urus. Entah kamu yang mencerai saya atau saya menggugat cerai kamu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. apakah tidak berlebihan atau diperbolehkan apabila seorang gadis mensyaratkan calon mertua dan saudara dari calon suaminya yang kelak akan serumah dengannya juga harus mempunyai manhaj yang benar, karena khawatir perbedaan manhaj menjadikan hubungan keluarga yang serumah tidak harmonis. Jazakallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perhatikan baik-baik hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian rela agamanya. Apa agama yang dimaksud? Agama Islam. Agama Islam yang bagaimana yang dimaksud? Yang sesuai dengan dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipahami oleh para sahabat. Itulah yang disebut dengan manhaj. Maka tidak berlebihan seorang perempuan mau dinikahkan hanya dengan laki-laki yang memang sudah mengenal dakwah, dan juga lebih baik dia mencari mertua yang sudah mengenal dakwah dan manhaj salaf. Kenapa demikian? Karena nanti di dalam perjalanan kehidupan berkeluarganya akan sangat mudah untuk berjalan bersama, menjadi satu tim kerja, bergotong royong, tolong menolong, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila satu keluarga belum mengenal dakwah, belum mengenal manhaj yang benar, maka dikhawatirkan akan sulit di awal, jangankan di hari-hari melalui hari-hari pernikahannya, di awal pernikahannya, ketika resepsi pernikahan saya sudah berbeda. Ya, sudah berdebat tentang masalah musik dan ikhtilat. Ini pengalaman. Saya melamar Ummu Thuraya. Itu benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekarang terkadang kita sudah merencanakan segala sesuatu. Semua persiapan sudah dari A sampai Z sudah perfect. Tetapi karena kurang satu, akhirnya dari A sampai Z tadi akhirnya hancur berantakan. Apa kurangnya? Yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Surat Hud ayat 88. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu Nusa Tenggara Barat itu di mana, saya tidak tahu. Benar-benar hanya bertanya, naik bus dari Jogja, kemudian bus tersebut naik feri sampai kepada Bali, sampai ke Mataram. Kemudian datang sendirian. Walhamdulillah, keluarga dari Ummu Thuraya sudah mengenal dakwah. Akhirnya mahar tidak mahal, biaya resepsi pernikahan tidak mahal,
pernikahan sesuai dengan syariat, tidak ada musik, tidak ada percampur laki-laki dan perempuan, sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, carilah yang sekufu, seagama Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah Islam yang mengenal manhaj salaf, yaitu yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis dan dipahami oleh para salafus saleh. Dan inilah ajaran Islam. Ini bukan kelompok tertentu. Beginilah seorang muslim semestinya, yaitu menikah dengan seorang lelaki yang baik agamanya, rela kamu dengan agamanya. Agama yang kita relai adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya saya sering mengatakan, manhaj salaf, setiap muslim wajib bermanhaj dengannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa beribadah dengan baik dan benar? Karena as-sahabatu humul ladzina asaru tanzil. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang benar-benar saksi hidup saat wahyu-wahyu tersebut turun, hadis-hadis tersebut keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mereka yang langsung belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham tentang Al-Qur'an dan hadis. Dan satu lagi, apabila di antara mereka ada yang keliru dalam mempraktekkan Al-Quran dan hadis, maka akan ada peringatan dari 7 petala langit dari Allah Tabaraka wa Ta'ala mengoreksi yang salah dari para sahabat tersebut. Dan tidak akan pernah ada suatu kaum beragama seperti itu kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka saya nasihatkan, tidak mengapa, bukan berlebihan seorang perempuan mensyaratkan mau dinikahi oleh laki-laki yang baik agamanya. Saya sering mengatakan, baik agama ini ada 2. Ilmunya, dia faham tentang agama Islam, dan pengamalannya. Baik agamanya. Dan agama Islam yang baik adalah yang dibawa oleh Rasulullah. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku jalani dan diikuti oleh para sahabat. Itulah agama Islam. Ya, jadi ini bukan mengajak kepada suatu kelompok, suatu tarekat, enggak. Tetapi mengajak kepada agama Islam yang benar. Boleh dan tidak tercela dan tidak berlebih-lebihan seorang perempuan mensyaratkan demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, ketika menikah dan dulu belum belajar agama sehingga kurang memperhatikan pentingnya agama dalam suami, bagaimana seharusnya jika suami malas sekali sholatnya dan tidak pernah khawatir jika dia dimanapun keluarganya tidak sholat, bahkan kurang perhatian terhadap agama keluarganya. Istrinya sudah berusaha mengajak belajar agama dan belajar tentang mendidik anak, tetapi dia malah menilai istri salah dalam beragama. Suami seorang perokok dan suka begadang setiap malam. Apakah istri tetap bertahan dan berusaha terus sampai suami berubah atau meminta cerai karena suami tidak mau menceraikan? Karena khawatir juga perilaku suami berpengaruh terhadap keluarga dan anak yang sekarang juga mulai malas belajar sholat. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kalau urusannya sudah perihal sholat, maka urusannya berat. Dan saya nasihatkan perempuan, apabila Anda menjadi seorang istri atau sebelum menjadi seorang istri, salah satu pertanyaan paling utama ditanyakan, sholat tidak dia? Dia sholat atau tidak? Karena haram seorang wanita muslimah bersuamikan yang tidak sholat. Haram seorang wanita muslimah bersuamikan yang tidak sholat. Karena yang tidak sholat sama sekali kafir. Rasulullah SAW bersabda,
al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Artinya kalau dia sudah meninggalkan salat tidak ada lagi jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Meskipun khilaf di antara para ulama apakah dia kafir keluar dari agama Islam, kufrun akbar, keluar kekufuran akbar atau kufrun asghar, maka saya katakan para ulama kebanyakan berpendapat siapa yang tidak sholat sama sekali maka dia kafir. Seorang wanita muslimah haram bersuamikan lelaki yang kafir kalau tidak sholat sama sekali. Taib Ustaz, kalau seandainya sholat terkadang, kadang sholat, kadang enggak, minimal sholat Jumat, minimal sholat Idul Adha, Idul Fitri, bagaimana? Maka jawabannya, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang juga mengkafirkan, dan ini adalah pendapatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq kalau tidak salah, atau Syaqiq bin Abdullah. Beliau berkata, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak melihat ada sesuatu dari amalan yang meninggalkannya menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Maka ini juga banyak terjadi. Jangan bersuamikan lelaki yang tidak sholat, setampan apapun, sekaya apapun, dan jangan taruhan dengan iman. Ustaz, nanti saya akan bisa bimbing apanya? Ya bisa, karena hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan taruhan dengan iman. Ya, wallahu a'lam. Nah, Afwan Ustaz, masih banyak pertanyaan nih. Antum masih bisa Ustaz? Bisa, insyaallah. Bisa. Untuk damam bisa. Apa sih yang enggak untuk damam? Insyaallah, masyaallah. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ini Ustaz, barakallahu fikum, minta nasihatnya untuk mas-mas atau mbak-mbak yang tinggal jauh dari keluarga seperti di Saudi atau negara lain, padahal sudah beristri atau bersuami di kampung, tapi malah menjalin hubungan atau berpacaran dengan yang lainnya. Mohon nasihatnya. Syukran wa jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya sudah jelaskan tadi, dan ini saya pernah tinggal hampir 7 tahun di Damam dan tahu seluk-beluk hal yang berkaitan dengan ini. Saya waktu di Damam pernah kunjungan hari Ahad kalau tidak salah ke Sijnin Damam, penjara Damam. Di situ ada orang Indonesia, kemudian ada seorang laki-laki yang saya dapati di situ, kemudian kita ngobrol sambil mendakwahi beliau. Ternyata beliau masuk ke dalam penjara itu disebabkan kenapa? Berduaan dengan seorang perempuan tanpa ada hubungan yang resmi dan tidak ada surat atasnya, tidak ada surat menyurat atasnya. Ternyata si laki-laki ini dia di tempat yang sama mendatangkan juga istri, artinya dia bersama istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ini berarti jangankan jauh, dekat saja ya selingkuh gitu loh. Jangankan jauh, dekat saja selingkuh. Karena memang ya, ini ingat Abu Muhammad, laki-laki paling tidak kuat dengan perempuan. Meskipun jenggotnya panjang, meskipun ubanan, laki-laki tidak kuat dengan perempuan. Allah berfirman, khuliqal insanu dha'if.
Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Imamul Muhadditsin Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, lemah yang dimaksud adalah lemahnya lelaki saat seorang perempuan lewat, dia tidak bisa tidak menjaga pandangannya, harus melihat kepada perempuan tersebut, padahal tidak bisa menikmati apa-apa kecuali melihat. Itulah lemahnya seorang lelaki. Maka saya sering mengatakan, jangan bermain api cinta haram, karena kamu tidak akan pernah kuat, pasti akan terbakar. Yang kuat menahan dari godaan perempuan yang sudah terbukti hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saya nasihatkan kepada para perempuan yang sudah menikah dan suaminya di Indonesia, kerjanya di Arab Saudi, kemudian laki-laki yang bekerja di Arab Saudi dan dia sudah menikah, istrinya di Indonesia, maka ingat baik-baik. Satu, bahwa pernikahan disebut oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Para perempuan telah mengambil dari kalian wahai para lelaki perjanjian yang tebal, perjanjian yang kokoh, ya. Sebagaimana sudah saya sebutkan, kata mitsaq yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian, itu tidak Allah gunakan kecuali satu untuk pernikahan, yang kedua untuk mengambil perjanjian dari para nabi. Apabila Nabi Muhammad SAW muncul, maka wajib beriman kepada beliau, wajib seluruh nabi menolong, membela Rasulullah SAW. Ini menunjukkan pernikahan kokoh perjanjiannya. Maka hati-hati. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang lelaki yang bekerja di Arab Saudi, kemudian dia di Indonesia sudah menikah, lalu dia di Arab Saudi menikah atau bermain perempuan, maka kita katakan nikahilah perempuan tersebut daripada Anda bermain-main. Nikahilah perempuan tersebut. Karena dengan menikahinya berarti Anda melakukan poligami. Dan poligami disyariatkan dalam agama Islam bagi siapa yang mampu. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Adapun main-main, maka ini termasuk daripada mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kata-kata jangan mendekati ini lebih dalam dibandingkan jangan mengerjakan. Dan perbuatan zina adalah perbuatan keji, yang mana binatang saja menganggap dia adalah perbuatan yang keji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, para kera membenci kera jantan dan kera betina yang berzina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan yang sudah menikah dan suaminya di Indonesia, maka hati-hati. Jangan sampai Anda menambah-nambah dosa. Bekerja di Arab Saudi tanpa mahram ataupun di negara lain yang bersafar tanpa mahram, maka itu dosa. Itu dosa. Dan dosa besar. Ya. Bersafar tanpa mahram bagi perempuan itu dosa besar. Jika ditambah saat berdosa besar itu ditambah lagi dengan melakukan perselingkuhan, karena tidak mungkin seorang perempuan melakukan poliandri, nggak mungkin. Perselingkuhan, maka lebih di dosa besarnya lagi. Apalagi nanti sampai mempunyai anak. Makanya ketika di Damam saya sering menasihatkan, kalau seandainya ingin menikah, maka menikahlah. Tetapi pernikahan yang benar dan harus diteliti. Ya, si perempuan ini sudah masih perawan
ataupun kalau janda sudah benar-benar janda atau tidak. Karena jangan sampai nanti kejadian si perempuan mempunyai dua suami. Nah ini ahibati habibakumullah. Dan ini semua adalah masuk ke dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan an-nisa habailus syaitan. Perempuan adalah alat pancingnya syaitan. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beberapa kejadian, saya pernah punya kawan, beberapa kejadian bahwa para perempuan sudah hidup bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan sudah bergaul bersama. Maka ini sangat menyedihkan. Saya sering menasihatkan kepada para perempuan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi perempuan setelah akidah seorang perempuan kecuali kemaluan seorang perempuan. Apabila sudah diumbar, maka turunlah harga dirinya, jatuhlah martabatnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khairan. Buat semua yang bertanya, syukran jazakallah khairan. Ustadz, karena mungkin tinggal 10 menit lagi Ustadz dari sini waktu sholat maghrib, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dan sekaligus antum tutup acara ini Ustadz. Jazakallah khair. Ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, dengan Alfian izin bertanya. Silakan. Terkait tadi yang antum sampaikan mengenai perempuan bersafar itu tanpa mahramnya haram. Bagaimana kalau dengan anak-anak putri kita yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat yang sudah masuk kategori safar? Bismillah. Ya. Terima kasih Pak Alfian, jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafir mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersamanya mahram. Dalil yang tegas seperti matahari di siang bolong. Bersamanya mahram. Mahram siapa? Laki-laki yang baligh, yang merupakan mahram si perempuan tersebut. Baik itu suaminya, bapaknya, atau kakeknya, atau buyutnya, atau anak laki-lakinya, atau cucu laki-lakinya, atau kakak laki-lakinya, atau adik laki-lakinya, atau keponakan laki-lakinya, atau paman laki-lakinya. Maka itulah mahram-mahram bagi si perempuan. Adapun anak perempuan, maka dia memerlukan mahram. Baik. Kalau seandainya ada yang berdalih, Ustadz, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya boleh bersafar dengan adanya rufqah ma'munah, yaitu kawan yang memberi rasa aman bagi perempuan tersebut. Maka jawabannya, perhatikan, hati-hati jangan sampai salah dalam menukil pendapat seorang ulama. Imam Asy-Syafi'i hanya membolehkan bersafar dengan mahram, tanpa mahram, hanya dengan kawan-kawan perempuan yang kira-kira dapat memberikan keamanan, yaitu dalam safar haji wajib. Haji wajib. Selain itu tidak diperbolehkan. Karena berdasarkan dalil yang begitu tegas, la tusafiril mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Maka saya nasihatkan agar mengikuti syariat Rasulullah SAW, maka disitulah letak keberkahan. Terkadang sebagian orang berpikir bahwasanya apabila mengikuti syariat Rasulullah SAW, maka hidup akan sulit terhimpit. Maka ini tidak benar, dan ini termasuk daripada perendahan terhadap syariat Islam. Karena Islam, Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusr. Sesungguhnya agama Islam itu mudah.
lan yushaddad dina illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulit dalam agama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Tetapi kenapa sebagian orang menganggap sulit? Karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Satu pesan saya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin di luar tema, dan ini sudah saya banyak bahas saat saya berada di Damam, yaitu yang berkaitan dengan sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim di dalam hidupnya adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Ini paling berharga, baik saat dia hidup di dunia ataupun nanti di kehidupan setelah kematiannya. Dengan tauhid, seseorang akan diberikan petunjuk dan keamanan di dunia dan di akhirat. Dengan tauhid, seseorang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, seseorang akan istiqamah. Dengan tauhid, seseorang dijamin surga. Dengan tauhid, seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Maka wajib bagi setiap muslim menjaga tauhidnya. Dan salah satu yang merusak tauhid di zaman sekarang, terutama kita di negeri Indonesia, adalah sihir dan perdukunan. Maka segala macam bentuk sihir, yang arti sihir adalah ilmu tentang pengobatan dengan kekuatan gaib, sedangkan dukun adalah orang yang mengobati dengan kekuatan gaib, maka dia adalah haram dan dosa besar, pelakunya keluar dari agama Islam. Kalau seandainya di zaman para sahabat, para dukun dan tukang sihir dipenggal lehernya, maka kita wajib untuk menjauhkan kaum muslimin dan memperingatkan dengan tegas kepada kaum muslimin agar tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat tentang sihir dan dukun. Allahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik.